Ya Allah Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, seperti yang Kau firmankan, seperti kerinduan-Mu, bentuk dan jadikan kami hari demi hari semakin serupa dengan Kristus. Roh Kudus tolong setiap kami, dan biarlah hari ini Engkau ya Allah berkenan memakai hamba-Mu menjadi saluran berkat untuk memberkati seluruh jemaat-Mu, sehingga pemberitaan firman ini kami diberkati dan Engkau dimuliakan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami siap dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Allah menciptakan langit dan bumi, tetapi yang paling mulia adalah penciptaan, karya agung Allah, bukan hewan, bukan binatang, bukan apa yang ada di darat, di dalam laut, atau ciptaan yang lain. Karya agung Allah itu adalah manusia, diciptakan untuk mewujudkan tujuan Tuhan Allah, diciptakan untuk mewujudkan tujuan Tuhan Allah. Artinya kita diciptakan supaya tujuan Allah dinyatakan, diwujudkan di dalam dan lewat hidup kita. Yang pertama, hidup bersama dalam perbedaan. Diciptakannya laki-laki dan perempuan supaya kita menjadi satu. Amin. Hidup bersama tetapi di dalam kesatuan. Jadi tujuan Tuhan, kita yang berbeda ini hidup bersama tetapi untuk menjadi satu di dalam Kristus. Betapa sulitnya, dan bahkan kita seringkali tidak mau menerima fakta kalau kita ini berbeda. Maunya orang lain seperti apa yang kita pikirkan. Maunya suami saya seperti yang saya pikirkan, istri saya seperti yang saya pikirkan, anak saya seperti yang saya pikirkan, orang tua saya seperti yang saya pikirkan, bukan seperti yang dipikirkan oleh Allah. Ini kegagalan kita. Kalau kita berpikir orang lain harus seperti saya, kita akan mengalami benturan-benturan, bukan kepada arah yang lebih baik, tetapi kepada sebuah hubungan yang semakin rusak, semakin retak, semakin renggang. Karena apa? Kita akan memaksakan kehendak kita, pikiran kita, supaya orang lain jadi seperti yang kita pikirkan, bukan seperti yang dipikirkan Allah. Hari ini Allah ingin berkata kepada setiap kita, jadilah pribadi, jadilah rumah tangga, jadilah keluarga, jadilah gereja seperti tujuan Allah menciptakan kita di dunia ini. Kalau ini ada di dalam pikiran kita dipenuhi oleh konsep ini, saya yakin di dalam setiap bentuk hubungan kita akan ada kemajuan dan hubungan yang lebih baik satu dengan yang lain. Tuhan ingin kita berjalan bersama menjadi satu, punya satu tujuan, ya, punya satu visi, sehingga rumah tangga itu walaupun berbeda, keluarga itu walaupun berbeda, jemaat walaupun berbeda, satu tujuan kita, bagaimana kita dibentuk untuk menjadi seperti Kristus, dan lewat kebersamaan kita Yesus dimuliakan, Allah Bapa ditinggikan, disukakan lewat kebersamaan kita yang menjadi satu di dalam perbedaan. Yang kedua, melaksanakan peran yang berbeda. Adam diciptakan terlebih dahulu, berarti dia adalah pemimpin, kepala. Pemimpin itu tidak ada kaitannya dengan uang, ya. Pemimpin itu adalah kaitannya dengan konsep kebenaran. Saya ini diciptakan terlebih dahulu, ya, untuk bisa memimpin, mengarahkan istri anak-anak saya, tetapi mereka juga bersama-sama dengan saya jalan di dalam visi yang sama, di dalam tujuan yang sama, supaya di dalamnya Allah dimuliakan di dalam kebersamaan itu. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lihat, peran seorang perempuan adalah
pendamping yang menyertai laki-laki supaya apa? Peran laki-laki, tugas dari seorang pria itu bisa ditolong, dia bisa dimotivasi, dia bisa mendapatkan pendampingan untuk bisa melaksanakan perannya dengan sebaik mungkin. Amin. Artinya apa? Laki-laki tanpa perempuan tidak bisa dengan sempurna melaksanakan tugasnya. Dia butuh seorang wanita, dia butuh seorang istri untuk menopang, untuk melakukan tugasnya sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang imam di dalam keluarga. Jadi saya berharap kita masing-masing di tahun 2024 ini diingatkan firman Tuhan ini. Saya tahu seorang pemimpin, tetapi pemimpin yang bertanggung jawab, yang mengasihi istri dan anak-anaknya. Saya ini adalah seorang istri yang mendampingi, menolong, memberikan semangat, memberikan dorongan, dan terus dia menjadi penopang bagi suaminya, dan itu diwujudkan di dalam lutut yang bertelut untuk menaikkan doa bagi suami-suami kita. Amin. Kalau ini terjadi, percayalah, gereja kita akan kuat. Yang terakhir, saya ingin membawa kita untuk melihat tujuan Allah yang terakhir di dalam penciptaan ini. Supaya apa? Supaya kita yang hidup bersama di dalam perbedaan, melaksanakan peran tugas masing-masing, hidup kita menjadi hidup yang memuliakan Allah. Nah, perhatikan dengan baik. Bagaimana caranya kita memuliakan Allah? Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia supaya pohon dalam taman itu tidak boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi semua pohon dalam taman itu boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari kau memakannya pastilah kau mati. Nah, artinya Tuhan berkata mengambil manusia itu, menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kalau kita di dalam kehidupan kebersamaan kita ingin dan masuk di dalam tujuan Allah memuliakan Dia, berarti apa? Kita harus taat kepada perintah Allah, taat kepada firman Allah. Kalau kita berkata saya mengasihi Allah, saya cinta kepada Yesus, tapi firman-Nya tidak kita lakukan dalam hidup ini, sebenarnya kita bukanlah orang-orang yang mencintai Yesus. Tapi kita adalah orang-orang yang tahu tentang Yesus, tetapi tidak hidup mencintai Dia. Amin. Sudah bisa dimengerti? Jadi Tuhan ingin berkata, kita sebagai jemaat Gereja Baptis Limangunson, hidup memuliakan Tuhan itu diwujudkan dengan kita melakukan atau taat kepada firman-Nya. Kejadian 1, 26, 27. Sudah dapat? Amin. Amin. Kita baca hitungan ketiga. 1, 2 yang. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Amin. Jadi kalau dikatakan diciptakan laki-laki dan perempuan segambar serupa dengan Allah, itu artinya apa? Hidup kita mencerminkan keberadaan dan karya Allah di dalam hidup ini. Nah, artinya begini, gambar Allah itu nyata dan tampak dalam hidup kita. Ketika kita ada di dalam sebuah komunitas atau komunitas yang berbeda keyakinan, adakah mereka mengenal kita sebagai orang percaya? Di Merenalakido ada JCC juga bisa dikirimkan. Mengerti? Mereka bisa nggak menilai kita? Mereka melihat Yesus, melihat Allah itu nggak ada dan bekerja di dalam diri kita. Coba sederhana saja, ya. Kalau kita
kita rajin beribadah, nggak usah ngomong pun, mereka berkata, dia adalah orang percaya dan setia. Gambar Allah ada. Ketika Allah berkata, aku beristirahat pada hari yang ketujuh, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Kita melakukan itu di dalam kehidupan kita. Kita setia datang beribadah. Nggak usah ngomong, orang berkata, dia adalah orang Kristen yang setia. Amin. Daripada kita berbicara banyak firman Tuhan, aliran reak ke gereja, bolong-bolong ke gereja, ya, kapal selam. Kalau Paskah, kalau Natal, tahun baru muncul, amin. Nungi melek musik, lorong musik. Tapi kita apa tahu firman? Tidak seperti itu. Ya, firman Tuhan bukan setia. Mungkin kita tidak banyak tahu firman Tuhan, tapi kita adalah orang yang setia beribadah. Serupa dengan gambar Allah, yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, itu artinya apa? Serupa itu seperti, mirip dan menunjukkan apa yang ada pada Allah. Ini berbicara tentang karakter, sifat-sifat kita. Jadi kalau kita ingin memuliakan Allah, mari kejarlah karakter Kristus, kejarlah kasih, kejarlah, bangunlah kebaikan, bangunlah keramah tamahan, bangunlah hal-hal kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Kita bangun di dalam hidup ini. Itu artinya apa? Kita harus dekat dan bersekutu dengan Allah, sehingga apa? Karakter Kristus itu, karakter Allah, sifat-sifat Allah itu dibentuk di dalam diri kita. Ya Allah Bapa, biarlah Engkau memberikan tekad di dalam diri kami, oleh karena firman-Mu yang berbicara kepada kami, supaya kami menjadi rumah tangga, keluarga, jemaat yang harmonis, yang satu di dalam perbedaan, untuk memuliakan Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadikan kami menjadi keluarga-keluarga yang melayani Engkau, yang menyatakan mewujudkan kasih itu dengan memberi apa yang terbaik yang bisa kami lakukan lewat gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, sempurnakan kebenaran firman ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.